Bismillahirrahmanirrahim. Unsur dakwah. Unsur itu bagian-bagian, elemen-elemen atau pelengkap-pelengkap. Jadi unsur-unsur yang harus ada di dakwah. Kemarin kan sudah kita bahas sedikit kan tentang dakwah itu apa ya, ruang lingkupnya itu apa aja, tujuannya itu apa aja, manfaatnya itu apa aja. Kemarin kan bahas gitu. Nah, sekarang unsur-unsur dakwah. Yang pertama apa? Yang pertama itu subjek dakwah atau pelakunya atau orangnya yang kemarin kita sebut dengan dai. Jadi orang yang berdakwah, subjeknya, pelakunya, orang yang melaksanakan. Harus, karena kan yang bergerak, yang punya akal sehat, yang punya hati nurani kan hanya manusia. Dan juga yang mempunyai kewajiban untuk berdakwah ya manusia sebetulnya, bukan makhluk Allah yang lain. Makanya kan tugas berat manusia yang tidak bisa diemban oleh makhluk lain itu hanya dakwah. Ngajak. Kalau tugas lain kayak apa? Menjaga bumi. Sebetulnya penjaga bumi yang hakiki itu bukan manusia sebetulnya, tapi gunung di gimana itu redaksinya lupa saya. Jadi gunung itu pasaknya bumi. Jadi kalau memang gunung itu sudah rata atau bahkan tidak ada, itu tidak ada yang apa istilahnya, bumi itu ya mudah berguncang. Dan itu terbukti dan fakta ketika bumi atau gunung, bukit itu diratakan, itu kebanyakan kayak longsor. Longsor, banjir. Yang kemarin kan ini Gumitir, pernah jalan ke Gumitir. Itu kan sekarang yang ada agak ke atas ya, itu kan gunungnya dia plester, di beton, karena ya sering longsor. Itu ya gara-gara manusia juga sebetulnya. Terus kemudian itu yang pasak bumi. Terus kemudian yang menjaga ekosistem itu sebetulnya bukan manusia. Yang menjaga lingkungan, kebersihan sebetulnya bukan manusia. Siapa? Makhluk-makhluk lain bisa. Seperti kalau memang tikus itu dianggap hama bagi manusia ya, tapi itu dianggap menjadi makanan terlezat untuk ular. Musang makan tikus tak? Ular, kucing. Ya enggak? Iya. Tapi karena adanya manusia, racun. Kadang racun, matinya sembarangan.
sehingga menimbulkan apa, bau tak sedap. Di rumah itu sering, padahal yang ngeracun itu bukan rumahnya saya, tapi kadang mungkin tepak lewat rumahnya saya kan gitu, pas tepak mate. Jadi di itu apa namanya, asbes ya, di atasnya asbes, jadi bau. Ya kalau mau ngambil ya harus naik genteng kan gitu. Nah itu kan ngerepoti sebetulnya. Tapi itu di dunia satwa itu kan menjadi ekosistem. Apalagi kan semak sabeun, sama seperti itu. Terus kemudian kayak penjaga udara segar itu ya sebetulnya ya bukan manusia, ya pohon-pohon itu yang menyerap udara kan, pohon-pohon itu, kotoran udara, pohon-pohon apa namanya itu yang biasanya banyak menyerap udara kotor, itu lupa namanya. Tapi semua tumbuhan itu kebanyakan menyerap udara kotor. Nah, terus kemudian yang menciptakan udara kotor itu siapa? Kalau bukan manusia. Tapi bisa juga manusia itu bisa membersihkan udara, itu bisa. Kayak gerakan Go Green itu kan membersihkan udara, membersihkan lingkungan. Tapi kan bisa juga mengotori. Sedangkan makhluk-makhluk lain selain manusia itu ya bukan memberi dampak buruk sebetulnya. Ya lebih memberi dampak positif, dampak baik. Nah, yang membedakan manusia dengan makhluk-makhluk Allah yang lain yaitu cuman dakwah. Karena manusia punya sifat lupa. Pasti lupa. Bahkan sudah didhawuhi kan sama Kanjeng Nabi, al-insanu gimana? Al-insanu minal khata' wan nisyan. Manusia itu sering lupa dan lalai. Sehingga itu dakwah itu diberi tugas kepada manusia. Kan tidak mungkin kan kita dakwahnya kepada tumbuhan misal. Tidak mungkin, karena ibadah manusia dengan tumbuhannya beda. Ya enggak, masa ada tumbuhan yang Allahu Akbar. Tidak ada. Tapi ya semua hewan, semua makhluk itu pasti beribadah kepada Allah, tapi caranya beda-beda. Nah, gitu. Kembali tadi subjek pelaku dakwah atau dai itu sendiri. Jadi kualitas cara dai itu berpengaruh, sangat-sangat berpengaruh. Dengan kemampuan kita semampunya, dengan kemampuan kita masing-masing. Itu ya bisa dipahami ya. Akan seperti itu kalian. Makanya kan kemarin saya menganjurkan apa kemarin? Masih ingat? Bilang apa saya? Kalau sudah boyong, sudah bermasyarakat, ngingon-ngingon. Apa ngingon-ngingon? Bu-ngobu. Sebelum berterjun di masyarakat, bu-ngobu kalian.
bu embi, ngobu ajeng. Muncul bunga buna itu sukses, insya Allah kalian apa istilahnya berdakwah bermanfaat di masyarakat itu pasti lancar. Karena kan hewan kan tidak punya akal saja bisa nurut, apalagi yang punya akal. Ya ndak? Iya. Kalau saya pulang pondok itu wis ndak sempet bungo sudah. Karena di rumah sudah banyak anak ngaji. Tinggal menjalankan kalau saya. Jadi bukan bungobu lagi. Bahkan bungobu di mana lahannya ada. Jelas kelas-kelas semua. Gitu. Itu materi-materi dakwah. Nah, terus kemudian ketika kita di masyarakat minimal wis sekoncoan teman-teman kita. Kalau yang lebih senior, yang lebih tua daripada kita, mungkin kita ya sungkan dan lain-lain. Bahkan kalau di masyarakat itu apalah anak-anak gini kan gitu ya. Ya enggak kalau di masyarakat awam itu. Tapi ya tidak menutup kemungkinan, karena ilmu itu ya tidak mengenal umur. Anak lebih pintar daripada orang tuanya, bisa-bisa saja, karena ilmu itu tidak melihat umur, ya enggak. Anak lebih pintar daripada orang tuanya atau masyarakat sekitarnya, ya bisa-bisa saja, karena itu tadi ilmu tidak melihat umur. Tapi kalau untuk masyarakat awam itu sangat dianukan, apa istilahnya ya, dipandang lah cek hinakan apa. Kayak saya ya cerita saya ini, saya unggul. Jadi untuk masyarakat yang sudah senior lah sih ya, sudah tua ke atas, ya melihat saja karakter masyarakat sekarang itu gimana. Baru saya yang mengamalkan ilmunya atau berdakwah itu ya sepantarannya saya. Ya minimal lah. Dulu ya banyak lah, maksudnya pergaulannya kayak minum-minuman itu. Sekarang sudah hampir tidak ada. Nah ya kehidupannya terus berjalan, dan berjalannya itu ya jangan sampai cuma-cuma, tidak ada nilainya. Kembali lagi ke pembahasan materi. Semisal lingkungan di situ, lingkungan kita itu banyak setak afujeng. Ini contoh langsung ya. Banyak setak afujeng. Itu gimana? Gimana? Silakan, tidak apa-apa, berpendapat tidak apa-apa. Pentong. Ya mohon pentong balik. Bukan gitu, dakwah itu bukan gitu. Bahkan ada ya jamaah tabligh namanya, mungkin pernah dengar. Jamaah tabligh itu dakwahnya itu door to door, langsung ke rumah. Jadi ketika azan itu rumahnya itu diketok. Assalamualaikum, ayo sholat. Ini gitu kan. Jamaah tabligh itu biasanya pindah setiap bulan, tinggalnya di masjid itu wis bawa perabotan sudah, bawa tempat masak, bawa apa, ganti baju ganti. Itu jamaah tabligh. Masjid sini pernah, masjid PTP ini pernah mau ditempati jamaah tabligh, karena takmirnya salah satu temannya saya tidak tak boleh kan.
Masjid PTP ini pernah dulu mau ditempati. Biasanya ya masjid-masjid yang ramai pinggir jalan gitu. Kalau kampung-kampung ya jarang. Jamaah tabligh itu gitu. Jadi ketika adzan ke rumah masing-masing, ayo assalamualaikum. Bahkan pernah saya lihat di apa dulu ya, di YouTube apa gitu. Ketika adzan ya, jenenge wong Indonesia ya, tapi captionnya itu lucu. Ketika adzan maghrib